Anda menyaksikan Kompas Sulsel Sepekan. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi penting dan menarik dalam sepekan terakhir. Bersama saya Eki Muzakir, kita buka Kompas Sulsel Sepekan selengkapnya. Kita awali Kompas Sulsel Sepekan, saudara. Pria di Kendari, Sulawesi Tenggara babak belur usai dihakimi massa. Pria tersebut ketahuan merampok di sebuah agen bank BUMN. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi perampokan ini terjadi di sebuah agen bank BUMN di Jalan Hairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Pelaku membawa kabur uang usai menghantam karyawan agen bank dengan batu hingga terjatuh. Korban sempat berteriak meminta tolong hingga membuat warga mengejar pelaku. Pelaku yang berhasil ditangkap jadi bulan-bulanan warga. Itu bapak-bapak datang dari sebelah sana, lewat pintu sini, lewat pintu belakang. Sementara yang menjaga di dalam duduk-duduk main HP, dipukul kepalanya dari belakang pakai batu. Dia jatuhlah itu ini yang menjaga. Begitu dia jatuh, dia tarik nih uang. Dia bawa kabur, atau berapa ikat, 2 atau 3 ikat dia bawa kabur. Larinya ke arah sana, ke belakang, ke rawa sana. Begitu dia sadar ini, dia minta tolong keluar. Saya keluar juga dari dalam. Dia minta tolong, banyak orang lewat, ditolonglah dia terus ditolong. Begitu dia itu orang bapak-bapak, dia pergi cari ke belakang, didapat. Pelaku kemudian diserahkan ke Polresta Kendari guna menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, motif pelaku merampok lantaran terlilit utang. Langsung mengambil di dalam box laci itu uang dari briling setoran orang dalam jumlah 15 juta. Uangnya udah kita sita, udah kita amankan sebagai barang bukti. Jadi si tersangka ini, dia hasil pemeriksaan penyidikan pengembangan kita, dia kelilit utang dan dia ada tunggakan kredit motor. Jadi dia motifnya adalah untuk melakukan aksinya untuk membayar hutang dan kredit motor tunggakannya. Pelaku kini ditahan dan jalani pemeriksaan intensif di Polresta Kendari. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. 2 pengendara motor di Bulukumba meninggal dunia usai alami kecelakaan. Kecelakaan terjadi setelah motor yang ditumpangi lepas kendali dan menabrak tembok. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Poros, Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 2 pengendara motor meninggal dunia usai motor terjun ke parit dan menabrak tembok. Pengemudi motor diduga tak bisa mengendalikan laju kendaraan saat berada di jalan menikung dan menurun. Pengendara motor korban atas nama lelaki Arifin bin Haji Rahim berboncengan dengan Arifin bin Musuh. Jadi dia itu bergerak dari arah barat menuju arah timur dengan laju kecepatan tinggi. Terus sehingga pada saat memasuki jalan yang menikung agak turunan, dia out control sehingga tidak hilang kendali masuk ke parit gitu. Untuk luka-luka korban sendiri, Pak? Untuk luka-lukanya yang si pengendara pembonceng motor, luka-lukanya ada luka pada bagian perut, luka robek. Sementara boncengannya, Pak? Boncengannya luka pada kepala juga. Udah korban meninggal dunia? Meninggal dunia di TKP. Masih soal kecelakaan, truk kontainer di Polewali Mandar, Sulawesi Barat alami kecelakaan tunggal. Truk menabrak bangunan apotek hingga rata dengan tanah. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan truk kontainer hilang kendali dan langsung menghantam bangunan apotek di pinggir Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kerasnya benturan membuat apotek hancur dan rata dengan tanah. Bagian depan truk rusak parah, sementara sopir alami luka di bagian tangan dan langsung dibawa ke puskesmas untuk jalani perawatan. Pagi jam 6, jadi ini kendaraan yang bawa ngantuk. Iya, bawa ngantuk, tiduran, mulai dari sini pembelokan tidak disadari nih. Tadi luka di mana nih?
Saya tadi di Campalagian saya cuma saksi tadi adik, kebetulan dia di situ. Ini apa saja yang ditabrak ini Pak? Ini yang ditabrak ini kan apotik, ada 2 bagian. Ini bagian depan dia habisi masuk. Iya. Dengan isinya Pak? Dengan isinya. Itu kebetulan lagi kosong ya Pak? Kebetulan lagi kosong, di bagian belakang ada yang istirahat, yang jaga. Itu kerugiannya Pak apa saja nih? Ya bangunan sama kanopi yang habisin. Dengan Isinya isi apotiknya. Polisi yang lakukan penyelidikan menemukan dugaan kecelakaan akibat sopir truk mengantuk. Truk kontainer yang membawa perlengkapan furniture tersebut berasal dari arah Makassar menuju Mamuju. Supir mobil tronton bahwa dia dalam keadaan mengantuk. Dia mengantuk, dia menabrak trotoar yang di sana itu, terus tidak terkendali menabrak depan rumah apotik. Ini posisi mobil Pak berarah dari mana ini sebenarnya? Dia dari arah Makassar mau ke Mamuju. Ada motor Pak? Ada. Jadi dia terisi setengah dari kontainer, membawa alat perlengkapan furnitur. Rencananya truk kontainer akan dievakuasi menggunakan alat berat. Polisi akan meminta keterangan sopir untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang ibu hamil di Maros, Sulawesi Selatan jadi korban penjambretan. Korban sempat terjatuh dan alami pendarahan saat mencoba menyelamatkan diri. Percobaan penjambretan terjadi di Kompleks Perumahan Bumi Citra Lestari, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Ais Ramadhani, 25 tahun yang tengah hamil 8 bulan. Korban nyaris dijamret saat sedang berolahraga pagi. Korban ia mempertahankan ponselnya, akhirnya terjatuh hingga alami luka dan pendarahan. Korban pun dirujuk rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan. Benar sekali. Itu lokasinya di mana Pak? Itu adalah ibu hamil. Itu gimana ceritanya Pak? Ini pergi ini. Pagi. Terus? Tiba-tiba ini ada yang di motor yang coba itu. Berapa orang dia Pak? Kalau dilihat dari CCTV itu ada 3 orang berboncengan. Tapi korban sudah melapor ya katanya Pak? Iya, sudah melapor. Korban saat ini gimana Pak? Kondisi korban alhamdulillah baik-baik sih karena ini ya. Sudah pulang ke kampung halamannya. Tapi sempat masuk rumah sakit? Iya, sempat di puskesmas. Hasil rekaman CCTV jadi bukti dan polisi kini lakukan penyelidikan kasus percobaan jambret tersebut. Asis Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Polresta Kendari menangkap 2 pelaku pembuat surat izin mengemudi atau SIM palsu. Polisi menyita ratusan SIM palsu sebagai barang bukti. Pria berinisial HA ini ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mokowau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. HA merupakan pelaku pembuat SIM palsu. Polisi kemudian lakukan pengembangan dan kembali menangkap RI. Modus pelaku dengan mencari SIM yang sudah tidak berlaku kemudian dimodifikasi seolah-olah resmi dan masih berlaku. SIM palsu tersebut kemudian dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Pemalsuan SIM sudah dilakukan sejak 2020. SIM palsu yang dibuat rata-rata adalah SIM B2. Jadi SIM bekas dibeli dengan harga 400-600 ribu, kemudian di utak-atik, di amplas barang waktu 2 hari menjadi SIM B2 dan dijual kembali seharga 1.500.000. Jadi satu SIM dia bisa memproduksi dalam waktu 2 hari, kemudian dicetak dengan menggunakan alat ini. Pelaku ini sudah dari tahun 2020 sudah memproduksi sekitar puluhan SIM palsu. Tidak hanya SIM, kedua pelaku juga membuat beberapa surat keterangan palsu lain seperti KTP, ijazah, serta kartu lisensi K3. Kedua pelaku terancam hukuman penjara selama 6 tahun.
Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi membongkar makam seorang ibu rumah tangga di Makassar. Pembongkaran dilakukan sesuai permintaan pihak keluarga yang menduga kematian ibu 3 anak tersebut janggal. Makam ibu rumah tangga bernama Irna di pekuburan Berwangin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibongkar polisi. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan tim Bitdokes Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui penyebab kematian ibu 3 anak tersebut. Hal ini dilakukan setelah pihak keluarga melapor ke polisi. Keluarga menduga kematian warga Jalan Toko Umar 12, Lorong 7, Kecamatan Tallo tersebut tak wajar. Apalagi setelah anak almarhum mengungkapkan kekerasan yang dialami ibunya sebelum meninggal dunia. Oh ada juga, saudara juga? Saudara kita yang mandikan. Di luka mana yang kita lihat waktu di sini? Dan di sini. Itu lukanya bagaimana? Lebam biru begitu. Ada indikasi memang habis dipukul atau bagaimana? Sudah dikubur baru kita anak-anak tuh yang mengaku. Sudah dikubur baru mengaku anaknya. Baru mengaku anaknya bilang dikubur mamanya. Selain membongkar makam, polisi juga telah melakukan penyelidikan termasuk menggelar olah TKP serta pemeriksaan sejumlah saksi. Dalam hal apa yang dialami, karena kami juga sudah mendapatkan hasil rekam medis daripada Rumah Sakit Wahidin untuk sementara yang kami dapatkan juga bersumber dari Rumah Sakit Wahidin dokter. Yang selanjutnya kami tetap melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan alat bukti yang lain karena kami sudah mendapatkan alat bukti satu dalam hal ini saksi dan sementara rekam medis dari Rumah Sakit Wahidin. Maka untuk menguatkan daripada alat bukti, mencukupkan dua alat bukti yang sah dan cukup, maka ini kami lakukan upaya otopsi yang dimana memang sudah ada persetujuan atau persetujuan dari pelapor itu sendiri. Hasil ekshumasi ini akan keluar sekitar 1 bulan ke depan, sementara suami ibu rumah tangga tersebut juga telah jalani pemeriksaan polisi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Kompas Sulsel sepekan masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya tangan bocah 3 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan masuk ke mesin penggilingan daging. Kompas Sulsel sepekan akan segera kembali. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang kakek bernama Tutu Daengrani yang tenggelam di dekat pintu air di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga Jalan Baji Pamai, Kota Makassar tersebut tenggelam saat berusaha menyelamatkan cucunya yang terjatuh ke dalam air saat keduanya tengah memancing. Sang kakek yang tidak bisa berenang akhirnya terbawa arus dan tenggelam, sementara sang cucu berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan yang dikerahkan akhirnya menemukan kakek Tutu dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari lokasinya tenggelam. Setelah melakukan pencarian langsung penyelaman, setelah beberapa menit, ada sekitar hampir 1 jam, belum menemukan. Akhirnya para penyelam dari 3 dinas ini, dari badan ini naik kembali untuk melakukan rapat koordinasi kembali untuk melakukan pencarian kedua. Nah, pas pencarian kedua ini kebetulan didapatkan
sempat tadi drone laut BPBD turun untuk melihat kondisi bawah laut dan menemukan mayat, tapi beberapa saat kemudian terkendala karena ada pancing yang tersangkut, jadi naik kembali. Tapi sekitar itu sudah apalagi sudah diklarifikasi bahwa kemungkinan besar di situ. Jadi kebetulan tim penyelam dari 3 instansi dibantu oleh masyarakat juga turun, akhirnya berhasil dievakuasi. Sejumlah keluarga almarhum pun histeris saat mayat korban dimasukkan ke mobil ambulans. Usai dievakuasi, mayat kemudian dibawa ke rumah duka. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi di Jalan Pelita 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 10 Oktober 2025. Kobaran api yang membesar membuat warga panik. 15 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan, api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Akibat kebakaran ini, 1 warung makan dan 2 toko kelontong hangus terbakar. Api diduga berasal dari adanya kebocoran gas di warung coto hingga memicu kebakaran. Pemadaman kurang lebih 15 sampai 30 menit baru dikuasai. Ada berapa unit yang diterima? Ada 3 objek. Ada 3 objek, ada 2 toko kelontong dan 1 warung coto. Ada berapa unit pemadam Pak yang ditemukan? Unit pemadam Dari Makodamkar 3 regu. ada 3 regu. Posko Timur 1 regu. Ya. Unitnya berapa? 15. Sekira 15 unit. Iya. Sudah ada temuan dugaan awal Pak ini penyebabnya? Dugaan awal ada kompor. Ya, kurang lebih ada regulator kompor gas ya. Ya, bocor. Siap. Kalau itu yang temuan di lapangan. Korban luka jiwa? Nihil, sementara tidak ada. Taksiran kerugian? Ini belum bisa kita pastikan karena sementara masih dilakukan estimasi di bawah. Tadi waktu pemadaman ada kendala atau bagaimana? Alhamdulillah sampai di lokasi tidak ada kendala. Jadi karena ini kan masih di rute jalur poros ya, sehingga mudah dijangkau. Seorang juru parkir liar ditangkap tim Reskrim Polres Maros, Sulawesi Selatan. Pria bernama Markus ditangkap di wilayah Kecamatan Mandai usai menikam juru parkir lainnya. Penikaman terjadi pada Selasa 30 September lalu di wilayah Kecamatan Marusu. Korban bernama Ida alami kebutaan mata sebelah kanan. Atas perbuatannya itu, kini pelaku telah ditahan di Mako Polres Maros untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia disangkakan pasal 351 KUH pidana ayat 2. Telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mana pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban menusuk mata kiri dan mengakibatkan mata sebelah kanan buta. Dengan adanya laporan masyarakat atau korban, maka tim Jatantras Polres Maros melakukan penangkapan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan barang bukti yang didapatkan oleh tim Jatantras Polres Maros yaitu sebilah badi. Ini sebenarnya permasalahannya apa Konan sampai ada terjadi ini? Permasalahannya ini adalah ketersinggungan atau terkait masalah pekerjaan. Untuk selanjutnya Konan, untuk terduga pelaku Konan dibawa ke Polres Maros. Ya, sudah diamankan di Polres Maros. 4 kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tengah parkir di kantor Pemda terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi mobil dinas tersebut. Kebakaran ini bermula dari percikan api dari kabel listrik yang berada di atas hunian pekerja proyek bangunan gedung Amatoa. Api kemudian membesar dan merambat ke area perparkiran mobil. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil damkar dikerahkan. Dari barat langsung menyeberang. Karena di situ pas robohnya itu atap kan banyak di situ kayak daun-daun kering, kayu-kayu kering. Jadi robohnya itu turun pas meluap. Pas kena ini juga mobil ya? Kena di parkirannya Pemda. Ada berapa mobil ini Pak yang terbakar? Ada 2 saya lihat ini. 4, ada 4.
Sudah ada 4? Ada 4, iya. Ada 4 mobil. Saya baru tidak masuk sini karena saya di sebelah, Bu. Tapi kenyataannya sekarang ada 4, Pak ya? Oh iya.